Halo rekan-rekan semuanya, sebelumnya perkenalkan, kami dari mahasiswa Program Studi Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro. Yang di video kali ini kami akan memaparkan tentang latihan stabilitas inti atau core stability exercise untuk menangani masalah nyeri punggung bagian bawah atau low back pain. Nyeri punggung bagian bawah atau low back pain ini terjadi ditandai dengan adanya nyeri di area bagian tulang rusuk terbawah hingga di area bokong bawah. Selain itu, nyeri ini juga dapat menjalar hingga ke bagian kaki. Nyeri punggung bagian bawah atau low back pain ini disebabkan oleh perilaku menetap dalam waktu yang lama. Perilaku menetap itu meliputi apa aja sih? Nah, perilaku menetap dalam waktu yang lama ini meliputi posisi duduk, berbaring, dan menatap layar termasuk layar ponsel maupun layar komputer dalam waktu yang lama. Dan salah satu penanganan yang dapat dilakukan untuk menangani masalah nyeri punggung bagian bawah atau low back pain yaitu dengan melakukan latihan stabilitas inti atau core stability exercise. Latihan stabilitas inti atau core stability exercise ini telah terbukti efektif dalam meningkatkan fungsi otot inti dan juga mengurangi gejala nyeri punggung bagian bawah atau low back pain. Latihan ini dilakukan selama 4 hingga 6 minggu dan setiap minggunya dilakukan sebanyak 5 kali dan dalam satu kali latihan dilakukan dalam waktu 15 menit. Latihan stabilitas inti atau core stabilitas exercise ini dilakukan dengan cara kerjanya yaitu dengan meningkatkan tekanan otot perut bagian dalam dan juga memperbaiki fungsi otot terutama yang berperan dalam stabilitas tulang bagian belakang. Dan dari penerapan latihan ini harapannya dapat tercapai untuk postur tubuh yang lebih baik, kemudian mengurangi nyeri, dan meningkatkan kesejahteraan sehingga dapat menjalankan kegiatan sehari-hari yang lebih optimal. Baik, mungkin langsung saja yuk kita simak untuk tahapan-tahapan dari latihan stabilitas inti atau core stability exercise ini. Level 1, gerakan 1, abdominal drawing atau penggambaran perut. Posisikan badan berbaring, kemudian lutut ditekuk hingga 90 derajat, pinggul ditekuk hingga 30 derajat, dan kaki tetap di lantai, serta menarik bagian bawah perut tanpa menghentikan nafas. Level 1, gerakan 2, abdominal bracing atau penguatan perut. Posisikan badan berbaring, kemudian menarik perut dengan resistensi atau tahanan yang secara bersamaan kedua tangan diletakkan di atas kedua lutut. Level 1, gerakan 3, alternate arm and leg lift atau angkat lengan dan kaki secara bergantian. Posisikan badan tengkurap dengan bantal di bawah perut, kemudian kaki diangkat secara bersamaan ke arah bawah serta ke arah atas, hingga membentuk jarak sekitar 10 cm. Level 2, gerakan 1, unilateral bridging atau pengikatan unilateral. Posisikan badan terlentang dengan satu kaki ditekuk hingga 90 derajat dan kaki lainnya diletakkan di atas matras dalam keselarasan netral. Kemudian ditinggikan hingga dalam posisi lurus tulang punggung bawah dan panggul. Level 2, gerakan 2, sideway bridging atau penghubung ke samping. Posisi badan berbaring menyamping dengan satu siku dan siku lainnya menyilang di dada. Kaki dalam posisi menyilang di atas matras, serta tulang bagian bawah dan panggul ditinggikan hingga dalam posisi yang lurus. Level 2, gerakan 3, quadruped contralateral arm and leg lift atau contralateral berkaki 4, angkat tangan dan kaki secara bergantian. Posisikan badan dalam posisi merangkak, area tulang punggung dalam posisi yang lurus, serta angkat tangan dan kaki secara berlawanan, kemudian bergantian, diangkat hingga dalam posisi yang lurus. Level 2, gerakan 4, claw up atau meringkuk. Posisikan badan berbaring dengan kedua tangan diletakkan di bawah tulang punggung untuk menopang tulang belakang. Kemudian tarik hingga ke dalam perut bagian tulang punggung serta ditinggikan secara lurus ke atas.
Level 2 gerakan 5, diagonal curl up atau meringkuk secara diagonal. Posisikan badan berbaring dengan kedua tangan diangkat yang diarahkan ke arah lutut kanan dan kiri secara bergantian. Kemudian juga angkat kepala hingga batang tubuh bagian atas untuk mengangkat sudut bawah tulang punggung bagian atas ke arah satu lutut. Level 2 gerakan 6, sit back atau duduk bersandar. Posisikan badan duduk dengan lutut ditekuk 90 derajat dan kaki di atas matras. Perut ditarik dan badan bagian atas diangkat hingga membentuk sudut 45 derajat antara badan serta matras. Level 2 gerakan 7, single and squat atau jongkok dengan satu tungkai. Posisikan badan berdiri, kemudian gunakan satu tungkai untuk menjadi tumpuan serta satu kaki lainnya dibiarkan mengambang ke arah belakang. Turunkan posisi badan ke arah bawah, kemudian salah satu tangan disejajarkan lurus dengan satu tungkai yang menjadi tumpuan dan tangan lainnya diletakkan di pinggul. Level 2 gerakan 8, prone hip extension atau ekstensi pinggul tengkurap. Posisikan badan tengkurap dengan sepertiga bagian kaki di atas meja dan kedua tangan di tepi meja. Kemudian mengangkat kedua bagian kaki dengan ekstensi lutut. Level 3 gerakan 1, bridging on Swiss ball atau menjembatani bola Swiss. Posisikan badan dengan kaki di atas bola Swiss, kemudian pinggang serta panggul diangkat. Level 3 gerakan 2, diagonal curl up with elastic band atau keriting diagonal dengan karet gelang. Posisikan badan berbaring, perut ditarik, kepala serta badan bagian atas diangkat ke arah lutut untuk mengangkat sudut bawah tulang punggung atas dengan menarik karet gelang dari atas kepala. Level 3 gerakan 3, trunk extension on Swiss ball atau ekstensi batang tubuh pada bola Swiss. Posisikan badan tengkurap pada bola Swiss di bawah perut dan panggul, serta mengangkat batang tubuh bagian atas untuk mengangkat tulang rusuk bagian bawah. Lengan diletakkan di kedua sisi batang tubuh dan kaki diletakkan di ujung matras. Level 3 gerakan 4, unilateral bridging with wet calf atau penjembatan unilateral dengan manset beban. Posisikan badan terlentang dengan salah satu lutut ditekuk 90 derajat dan lutut lainnya diluruskan di atas matras dengan manset beban yang diikatkan pada kaki. Kemudian kaki diangkat secara bersamaan dengan manset beban dan dilakukan secara bergantian dengan kaki yang berlawanan. Level 3 gerakan 5, forward step up atau melangkah ke depan. Posisikan badan berdiri di depan tangga dan memanjat dengan satu kaki. Jadi tunggu apa lagi? Mari kita terapkan latihan stabilitas inti atau core stability exercise ini ke dalam rutinitas harian kita. Dengan punggung yang lebih sehat, maka aktivitas dapat dilakukan dengan lebih semangat dan juga lebih optimal. Jangan lupa sebarkan video ini ke rekan lainnya agar semakin banyak yang merasakan manfaatnya. Jangan lupa untuk jaga kesehatan karena kesehatan adalah investasi terbaik. Terima kasih, sampai jumpa.